Dulu tuh file lo tuh nggak dikirim ke klien karena kita sebenarnya udah dapet talentnya tuh udah ada, tapi pengen aja ngelihat lo kalau misalkan pakai dia memperagakan untuk casting body lotion tuh kayak gimana. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial dihebohkan dengan sederet kasus pelecehan seksual yang dialami para wanita, mulai dari biduan dangdut, pengunjung restoran, hingga karyawati sebuah kampus swasta ternama di Jakarta. Yang mengejutkan, salah satu terduga pelaku pelecehan bahkan berstatus sebagai rektor yang juga bergelar profesor, hingga sederet kisah artis yang pernah mengalami pelecehan. Berikut kisah-kisahnya. Viral, biduan di Sragen dilecehkan saat bernyanyi di hajatan, pelaku kini sudah diamankan. Viral di sosial media, aksi pelecehan seksual yang dialami penyanyi campur sari berinisial L yang tengah pentas di sebuah hajatan di Sragen, Jawa Tengah. Ya, korban yang tengah berdendang dan mendekati sekelompok pria untuk mengambil uang saweran, tiba-tiba saja dilecehkan pelaku yang meraba bagian sensitifnya. Korban yang tidak terima refleks menghantam pelaku dengan mic yang dipegangnya. Anehnya, alih-alih menyadari kelakuan bejatnya dan meminta maaf, pelaku yang diduga tengah dalam keadaan mabuk malah mencoba membalas dengan menyerang balik korban. Beruntung, insiden di atas panggung ini segera dilerai. Namun, korban tidak tinggal diam dengan melaporkan pelaku ke Polres Sragen. Hanya dalam hitungan jam, pelaku akhirnya dicokok tim Macan Putih Satreskrim Polres Sragen di lokasi persembunyiannya di wilayah Kecamatan Masaran dan selanjutnya dikenakan pasal 289 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Juga orang tersebut posisi dalam keadaan mabuk. Wih, kesel banget. Itu kalau aku udah tak timpuk-timpuk itu. Tapi itu kurang ajar banget ya itu cowok. Pengalaman sih dulu hampir dicium orang ya aku. Waktu sebelum di Trio Macan. Aku pukulin tuh orangnya pakai mic. Terus aku pulang. Bodoh amat mau dibayar atau enggak gitu. Kalau Trio Macan manggung sih aku was-was sih iya. Waspada iya. Tapi kan pengamanan Trio Macan ini super ketat ketika manggung, dijagain, jadi nggak ada sempet orang mau naik ke panggung, enggak. Kalau aku jujur ngeri banget ya, apalagi dipertontonkan banyak orang kayak gitu, malu juga takut. Cuman selama manggung ini sih penjagaan alhamdulillah ketat. Kalau saya sih melihat apa yang dilakukan sama penyanyinya ini adalah satu hal yang baik. Untuk menghadapi pelaku pelecehan itu memang kita harus menunjukkan sikap berani, sikap tegas gitu ya. Untuk memastikan bahwa kita punya daya, punya keberanian untuk melawan. Untuk yang mungkin biasa-biasa saja di level yang seperti tadi ya penyanyi campur sari itu dia masih bisa melawan. Saya pikir sih efeknya tidak akan terlalu berbahaya untuk mentalnya. Hanya pasti dia akan lebih berjaga-jaga nextnya gitu ya. Bahwa pada saat tampil dia pastikan akan lebih hati-hati kalau memang sudah ada pria yang mendekat gitu, mungkin akan lebih menjauh dan lain sebagainya. Seorang pria diam-diam merekam bokong wanita di restoran saat ditegur malah lakukan kekerasan. Seorang wanita pengunjung sebuah restoran di Balikpapan menjadi korban seksual assault atau penyerangan seksual oleh pria sesama pengunjung restoran tersebut. Ya, bokong korban yang tengah makan siang bersama keluarga tiba-tiba saja direkam oleh pelaku. Mirisnya, saat ditegur oleh korban dan suaminya, rekan pelaku justru tidak terima dan balik mendorong dan memukul suami korban serta menjambak rambut korban.
Setelah itu, pelaku dan teman-temannya langsung kabur dari tempat kejadian. It's a little bit hard to be a woman, karena walaupun you are closed, walaupun you are open, itu tergantung otak orang itu. So I think jaga distance and lihat-lihat sekeliling juga. Kalau ada yang aneh-aneh, stand up for yourself. Tapi kalau enggak, menjauh aja. Pastikan pada saat menerima pelaku pelecehan, kalau bisa melawan, lakukan perlawanan. Tidak harus dengan kata-kata, tapi tindakan langsung gitu ya, atau mungkin dengan ekspresi seakan kita melawan gitu, tidak terlihat lemah atau takut, itu sudah cukup. Rektor universitas ternama di Jakarta diduga lakukan pelecehan ke karyawannya, akhirnya dinonaktifkan. Miris, seorang rektor universitas swasta ternama di Jakarta yang bergelar profesor diduga melecehkan 2 pegawai wanita di kampusnya dalam kurun waktu berbeda setahun yang lalu. Kedua korban akhirnya melaporkan dugaan pelecehan seksual ini ke polisi pada Januari 2024 karena tidak ada kejelasan ataupun penyelesaian secara internal. Dugaan pelecehan pertama dialami RZ di ruangan rektor pada Februari 2023. Sementara dugaan pelecehan kedua dialami DF yang kemudian memilih berhenti dari kampus tersebut pasca pelecehan yang dialaminya. Aksi dugaan pelecehan itu akhirnya menyulut emosi para mahasiswa yang kemudian melakukan aksi demo dengan memblokir jalan di depan kampus yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut. Sementara untuk penanganan lebih lanjut kasus ini, pihak yayasan telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara sang rektor dari jabatannya. Laporan yang diterima adalah dugaan adanya pelecehan seksual terhadap korban. Ya, inilah yang harus didalami oleh penyidik dengan metode penyelidikan. Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Ini subhanallah menjalik ya, karena apa? Ini udah perbuatan yang gak bagus gitu, udah ada yang mengurusnya, jadi itu tinggal diatur aja dah gitu ya, gimana baiknya. Yang penting kasihlah peringatan ya untuk si pelaku ini ya sesuai dengan perbuatannya. Efeknya ke mental ini juga beragam ya, bergantung pada seberapa parah atau ekstrimnya pelecehan yang dilakukan dan apakah itu berulang secara terus menerus gitu loh, atau dan apakah si korbannya ini berada dalam kondisi yang betul-betul lemah gitu ya, sehingga dia betul-betul memang tidak berdaya hanya menerima pelecehan tersebut. Viral, aksi pria rekam rok bagian dalam wanita saat antre di kasir minimarket. Perbuatan tak terpuji dan mengusik moral juga dilakukan oleh seorang pria di Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku terekam CCTV saat tengah mengambil gambar bagian dalam rok seorang wanita pengunjung minimarket. Awalnya, korban terlihat berada di depan meja kasir untuk membayar belanjaannya, sementara pelaku tepat berada di belakangnya. Selanjutnya, pelaku terlihat berpura-pura jongkok dan kemudian dengan seketika mengambil foto bagian dalam rok korban menggunakan gadgetnya. Usai melakukan aksi bejatnya itu, pelaku kembali berdiri dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, aksi pelaku dicurigai kasir minimarket tersebut yang kemudian memberitahu korban seraya mengajaknya melihat rekaman CCTV. Sayangnya, pelaku keburu kabur sebelum sempat diamankan oleh karyawan minimarket tersebut. Berani sekali.
kembali jadi korban pelecehan. Udah dong, please dong, jangan lagi ada kayak gitu-gitu. Kalau misal dibiarkan aja, akan banyak lagi kayak gitu. Harus ada hukumnya gitu dan harus dikasih pelajaran gitu. Kasus pelecehan seksual ternyata tak hanya dialami oleh para korban tadi, tetapi juga pernah menyasar sederet artis ternama di tanah air. Mulai dari Enzi Storia, Susan Sameh, Brescia Jody, hingga Via Valen. Dan inilah kisah miris mereka. Enzi Storia. Semua bermula saat Enzi mengikuti casting iklan sebuah produk kecantikan. Tiba-tiba saja salah seorang panitia dengan entengnya meminta Enzi untuk memperlihatkan salah satu bagian sensitif. Sontak, Enzi menolak permintaan tak beradab itu. Tidak hanya itu, Enzi juga pernah mengalami pelecehan lewat foto-foto dirinya yang diedit sedemikian rupa oleh pelaku sehingga menunjukkan bentuk tubuhnya yang tidak semestinya. Dari 2 tahun yang lalu juga aku sempet kok ngeliat kayak ada teman aku nge-share linknya. Terus habis itu aku lihat foto aku yang foto biasa, maksudnya foto aku lagi sepedahan atau foto aku lagi biasa, terus tiba-tiba diedit yang versi nggak pakai baju kayak gitu. Terus aku diemin aja, maksudnya aku kayak ya udahlah, yang penting orang tahu kalau gue juga nggak pernah melakukan foto-foto seperti itu. Terus orang juga menurut aku manusia udah semakin pintar ya, bisa tahu mana yang editan sama enggak. Aku cukup kasihan sama mental mereka yang segitu aja berarti fantasinya atau segala macam, itu kan tandanya mereka psikologinya ada masalah ya menurut aku, kayak sampai sejahat itu menurut aku kan. Pas aku casting kan aku dulu stripping casting iklan segala macam, terus dapat produk beauty itu kayak dikasih, maksudnya fee-nya besar lah. Ya aku ngelakuin itu ya polos aja ya, kayak adegannya gini sih, ayo ulang bagian sebelah sini sih, kayak gitu. Nyentuh aku pun enggak. Cuman pas aku tahu berapa tahun kemudian ada seorang caster yang kenal sama aku, terus kayak dulu tuh file lo tuh nggak dikirim ke klien karena kita sebenarnya udah dapet. Talentnya tuh udah ada, tapi pengen aja ngelihat lo kalau misalkan pakai dia memperagakan untuk casting body lotion tuh kayak gimana. Susan Sameh. Artis cantik berdarah Mesir Susan Sameh juga pernah mengalami pengalaman pahit menjadi korban pelecehan seksual berupa catcalling atau siulan menggoda dengan unsur seksual dari beberapa orang kru. Sayangnya, saat kejadian berlangsung, Susan tak memiliki keberanian untuk menegur langsung lantaran dirinya sempat dihinggapi rasa takut. Namun pada akhirnya Susan melaporkan kejadian itu kepada sang sutradara yang langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan menegur keras para pelaku. Pernah ngalamin pelecehan itu sekitar 3 kali. Dan menurut aku yang aku kena ke mental aku tuh yang saat itu gitu. Padahal yang 2 kali sebelumnya itu tuh aku dipegang. Malah menurut aku yang lebih kena ke mental aku tuh yang aku cuman berupa lisan doang. Karena pada saat yang pas aku dipegang itu aku langsung tegur, langsung aku labrak orangnya, langsung aku marahin. Udah gitu, langsung ya langsung diurusin lah saat itu juga gitu. Banyak orang di luar sana tuh pada bilang, kenapa sih kalau nggak dilecehin kenapa nggak ngomong gitu. Banyak loh orang ngomong kayak gitu. Ternyata nggak segampang itu, karena pada saat kita kena pelecehan, kita tuh tanpa kita sadarin, kita tuh nyalahin diri kita sendiri dulu. Apa kita yang salah ya? Apa baju kita nggak bener ya? Apa kelakuan kitanya nggak bener ya? Makanya orang kayak gitu. Aku ngomong dulu awalnya sama asisten aku gini, menurut kamu aku yang salah tuh, mereka yang salah ya? Aku salah nggak sih selama di lokasi? Dia marah. Dia ngomong ke sutradara semua segala macam, akhirnya di-meetingin. Jadi ya udah dikasih tahu bahwa kita semua tuh udah tahu siapa pelakunya gitu-gitu, jadi lebih baik kalian pada minta maaf. Dan benar pas udah selesai syuting ada satu orang tiba-tiba, ini aku nggak tahu krunya mabok apa gimana, dia nyamperin aku, dia minta maaf. Brescia Jody. Menjadi korban pelecehan saat mengisi sebuah program acara TV justru pernah dialami penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017, Brescia Jody. Yang tak kalah mengejutkannya,
pelantun tembang seandainya itu dilecehkan oleh seorang floor director program tersebut. Ya, saat tengah berada di belakang panggung, sang floor director menyebut tubuh Jody sudah tidak menarik lagi lantaran baru saja menurunkan berat badannya. Tak berhenti sampai di situ saja, pelaku bahkan terus meneruskan aksinya dengan melontarkan sederet kata tak senonoh kepada Jody serta meminta foto salah satu bagian tubuh sensitifnya. Ini pas aku mau nyanyi, pas mau dibuka dia bilang kayak gini. Aku pikir ini bukan Jody loh, gitu, cowok ya, kayak kacamata. Aku pikir ini bukan Jody gitu. Oh iya, kamu cakep sih mukanya tapi badan kamu tuh udah gak nafsuin lagi gitu-gitu. FD ngomong kayak gitu? Yes. Nanti kirimin aku deh, pap. Dia ngeminta kayak gitu? Kirimin aku ya, ntar jangan lupa. Gak enak, aku akhir-akhir ini tuh sering digituin sama orang, jadi aku geli banget. Pokoknya rasa downku itu kalah sama rasa bersyukur. Aku lebih bersyukur kan, masa iya sih cuma kayak gini doang down gitu loh. Terus aku juga punya teman-teman yang menurut aku udah melebihi perhatian daripada pacar gitu. Via Valen. Pedangdut Via Valen pun pernah mengaku mengalami pelecehan seksual dalam bentuk pelecehan verbal yang dilakukan pelaku lewat direct message Instagram. Usut punya usut, pelaku adalah Marko Sibic, pesepak bola asal Kroasia yang pernah merumput di Liga 1 Indonesia. Kabarnya, Sibic mengirimkan pesan yang tak sopan dan bernada mesum kepada Via Valen yang justru membuat sang biduan merasa tidak nyaman. Ya intinya tiba-tiba aja saya di DM kayak gitu, disuruh ke rumahnya, terus ujung-ujungnya itu, terus ya saya sebagai perempuan, terus saya sebagai penyanyi dangdut yang notabene dari dulu penyanyi dangdut dianggap dipandang sebelah mata, terus saya dapat DM kayak gitu, saya ngerasa dilecehkan, saya shock lah. Ya udah, makanya kenapa saya langsung screenshot, terus saya posting. Ya tujuan saya memang untuk ini, biar perempuan-perempuan di luar sana juga tahu bahwa kita sebagai perempuan kalau ada tindakan kalau ada yang nggak sopan kayak gini, kita harus berani speak up, kita harus berani bertindak, kita nggak boleh diem aja.